Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salam serta taslim kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Dengan mengikuti beliau, Allah menjanjikan pengampunan dosa kepada kita. Dengan mengikuti beliau, manusia mulia ini, Allah menjanjikan akan cinta kepada kita semua. Sahabat, sudahkah kalian sholat? Jangan jadi pengikut Bang Suma kalau nggak sholat. Utamakan sholat. Sekotor apapun kita, sholat. Kita banyak kesalahan, sholat. Kita banyak melakukan dosa, sholat. Sholat, pelihara sholat itu. Sejahat apapun kita, sholat. Sibuk, sholat. Jangan sampai ditinggal sholat itu, ya. Udah ya, udah sholat. Alhamdulillah. Baik teman-teman sekalian, kembali tema kita yang semalam terkait dengan tema agama yang suka dengan kepalsuan, sadar akan kepalsuan agamanya, tetapi tidak mau berubah, meninggalkan kepalsuan itu. Karakter dari awal agama itu dibangun dari pondasi kepalsuan, penyamaran, kamuflase, berpura-pura, tujuannya untuk mendapatkan pengikut. Indahnya Islam itu di situ. Jadi biarkan orang menilai tentang Islam. Tak ada yang disembunyikan di Islam. Jadi ketika ada perintah sholat, rutinitas ritual umat Islam itu sholat. Bacakan kitab suci depan umum dengan menggunakan toa sebagai gambaran Islam itu tak ada yang disembunyikan. Silakan orang menilai, silakan orang meluk Islam tanpa ada paksaan. Tidak perlu Islam itu disebarkan dengan tipu-tipu. Tidak perlu Islam itu disebarkan dengan mengelabui. Tidak perlu. Islam cukup disampaikan. Orang mau terima pakai akal pasti nyambung. Tidak perlu berpalsu ria Islam itu. Seperti di dalam kitabnya saudara kita, Kristus baik diberitakan dengan cara mengelabui, dengan cara berpura-pura, dengan semangat palsu, atau jujur, aku Paulus tetap bersuka cita. Kok ada yang kayak gitu ya? Meski dengan cara berpura-pura, meski dengan cara mengelabui, aku Paulus tetap bersuka cita. Wah, ngeri kali. Ngeri mengelabui, dengan cara berpura-pura, dengan semangat palsu. Munafik ya, kalau semangat palsu itu kan munafik. Semangat palsu itu artinya tidak sesuai dengan fakta, berarti munafik. Filipi 1 nomor 18. Kok bisa gitu? Al-Quran ada enggak mengajarkan Islam dengan cara berpura-pura? Wah, najis banget kalau Islam begitu. Nabi Muhammad diberitakan baik dengan maksud berpura-pura, semangat palsu, mengelabui, aku tetap bersuka cita. Aduh, enggak banget.
Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Tidak ada di dalam Islam mengabarkan tentang Islam, mengabarkan tentang Nabi Muhammad dengan cara berpura-pura. Itu tidak dikenal di Islam. Tapi kalau di tempat teman kita, ya begitu. Belum lagi kalau kita membaca Roma 20, Roma 5 nomor 20, di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia semakin berlimpah. Gimana itu bahasanya? Di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia semakin berlimpah. Gimana itu? Maksudnya gimana? Di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia semakin berlimpah. Udah berdosa aja nya. Besoklah kalau gitu. Perbanyaklah dosa kalau gitu, berarti supaya kasih karunia Tuhan melimpah. Kan orang-orang mengejar kasih karunia kan? Orang-orang ingin kasih karunia kan? Ingin Tuhan mengasihi dan mengaruniakan kan? Di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia semakin melimpah. Maksudnya apa ini? Terus ada lagi tuh, ada lagi difitnah gitu. Katanya gini, salib adalah kebodohan ini bagi orang yang tidak percaya. Iya nasami, anu nasami itu anu jelas nia. Pasti itu sebuah kebodohan menurut kami. Masakan Tuhan turun ke bumi mati disalib untuk nebus dosa? Ya bagi kami itu sebuah kebodohan lah. Bagi kami berdasarkan dalil itu. Iya kan? Tuhan tinggal dosamu telah kuampuni, seperti di dalam Yeremia 31:34. Jangan lagi di antara kalian saling mengajar untuk mengenal Tuhan, sebab baik kecil maupun besar dosa-dosa kalian telah akan aku ampuni. Iya kan, hebat kali. Nabi Muhammad, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Kan jelas kan itu. Allah Maha Pengampun, barang siapa yang ingin dosa-dosanya seluruhnya aku ampuni. Ikutlah dengan nabiku Nabi Muhammad. Keren kali. Ikut Nabi Muhammad dosa diampuni. Ini enggak. Salib adalah kebodohan bagi mereka yang tidak percaya. Nasa minjo. Kalian tidak nubikingi dalil kamanjo. Nasa minjo ya tolong-tolongnya pernah dalam orang berakal. Nasa minjo ya. Tidak diragukan lagi, itu adalah sesuatu yang sudah betul. Nasa mi puna katenjo tolong-tolong jo. Salib adalah kebodohan. An-Nasami udah jelas pasti kebodohan bagi kami. Itu hak kami untuk merasa sesuatu yang ya kami nggak mau deh. Ya mana ini mau. An-Nasami joya. Tolong. Bagaimana tidak? Orang Yahudi ketika menebus dosa tidak disalib kinjau kambing Empat tolo-tolo kau serta orang Yahudi imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada bangsa Israel, apabila mereka hendak melakukan pengorbanan untuk menebus dosa, ajarlah mereka untuk mempersembahkan kambing, domba, sapi, lembu. Tuh, kalau mau nebus dosa orang Yahudi, ajarlah mereka untuk mengorbankan kambing, sapi.
Kan tidak pernah Pak lihat orang Yahudi mengorbankan sapi na salib kinjo sapi ya ngoe tenah. Orang Yahudi menyalib sapi mana ada untuk nebus dosa, nggak disalib. Di kapakaman nih apa karin nanjo digorok. Tiai ditombak lembun na tiai. Tiai dipaku tangan na tiai, dipaku kakinya tidak. Orang Yahudi ketika melakukan pengorbanan binatang untuk nebus dosa tinggal Bismi Anoki, mati dia. Dan sapinya tidak dituhankan. Oh sapi, betapa besar kasihnya engkau turun ke bumi menjadi sapi untuk nebus kami. Alamak. Punna tolong je tahu Yahudi ya, andaikan orang Yahudi itu tolol, dia akan berterima kasih kepada sapi. Sapi, terima kasih, berkat kau dosa kami ditebus. Berkat dagingmu, berkat darahmu, dosa kami ditebus. Habis itu kami umat Islam akan melihat di rumah-rumah ibadah orang Yahudi ada bentuk sapi dipolong sebagai penebus dosa. Kalau kita baca Keluaran 29 nomor 14, bakarlah daging lembu, bakarlah dagingnya, bakarlah kulitnya, bakarlah taiknya. Itulah korban penebus dosa. Lebih parah lagi Joy ya. Lebih parah lagi itu karena ada taiknya di situ. Kalau kita mengikuti pola, maka mau apa itu tai kira-kira? Di pakama caranan jotaya nampa di pakam napa diparei sebagai penebus dosa. Apakah jotaya dibungkus kirong pakai saringan tahu atau kemacarana? Ya toh? Apakah taiknya ini? Memang kebodohan. Anas saminjo, biar kau tidak bilang memang bodoh. Apa anjotaya? Nusanre rong, disanre dulu gitu, disanre. Napa nupakan re atau gimana? Anas samin tolol-tolol joya, biar lagi tidak nu bilang. Keluaran 29 nomor 14. Ambillah dagingnya, kulitnya, taiknya, bakarlah di luar kemah. Itulah korban penebus dosa. Cantik na tahu ah. Kenapa bukan itu aja yang dipakai? Ya toh? Taiknya, kulitnya, dagingnya dibakar ji. Ya. Mama masuk. Baru kesalahan fatal lagi yang terjadi apa Jo? Sari batang. Orang Yahudi di Imamat 4 Samuding itu kalau mereka melakukan dosa seluruh orang Israel untuk orang banyak, maka korbannya itu adalah sapi, lembu. Mesti di kana sapi, nu tahu di tribulan sapi. Anjo di kana sapi, bukan domba. Sedangkan orang Yahudi punah domba. Kalau domba itu untuk dosa satu orang doang. Untuk satu orang doang kalau domba bagi Bani Israel. Kalau banyak orang baru sapi. Ngapa nak? Nu bilang Jo anaknya Maria domba. Kalau domba hanya untuk satu orang saja. Kambing hanya untuk satu orang saja. Tapi kalau untuk banyak orang, satu kampung misalnya, yang dipersembahkan itu sapi. Sapi teh dong, teh kambing, teh domba. Jadi kalau kita menegakkan pola yang ada untuk seluruh bangsa Israel, ketika mereka bersalah, maka yang menjadi korbannya sapi. Punah seluruh dunia, ya sapi yang lebih besar, kulik apa dinosaurus.
kodong sesat. Jadi pola ini yang harus dibangun, kesadaran dalam beragama. Jangan asal bunyi, jangan asal ikut-ikutan. Sebab orang Indonesia kan orang cerdas-cerdas tuh. Ketika dikatakan di dalam kitabnya Yahudi, ambillah domba, sapi, lembu, kambing sebagai penebus dosa, maka tidak ada itu disalib kambingnya. Mau mikir ini nebus dosa, terus ambil mikir kayu bentuk cross, mau di apa? Mau dipaku kakinya nih kambing, terus digantungi. Tidak begitu bosku, disembeli lalu dibakar. Itu korban penebus dosa. Harusnya toh kalau mau sekali ikut-ikutan seperti Yahudi, ya jangkip, gantung kodong, bakar ki. Kan begitu toh. Katanya bayangan, PL itu bayangan untuk datang PB. Ya, dia dibakar. Iya, digantung samut ding, dibakar kinjo. Ke orang tolol lagi nak tahu ji, apalagi orang yang pintar. Gitu bosku. Nah, inilah kemudian kenapa Islam itu dihadirkan, supaya kembali mengajak teman-teman, ayo mari renungkan agama ini kita anut. Apakah agama inilah yang akan menghantarkan kita untuk pindah alam? Gunakan akal. Hancur generasi kalau tidak menggunakan akal. Hancur generasi, hancur dibuat kalau hanya menggunakan dogma doktrin kan gitu. Nah, anehnya lagi mungkin karena napakama ballo toh, nah toh bilang ini anu salah, ini pola yang keliru supaya kelihatan nampak bagus. Nah, ambil istilah-istilah dari Al-Quran. Ambil itu. Nalenga seminjo bahasa-bahasa yang mulia. Nalenga seminjo kata Alkitab, naleto minjo kata Allah, naleto minjo kata Injil, Roh Kudus. Alenga semi balala. Untuk menutupi yang tadi, sehingga ajaran Quran diambil. Nanti ketika kita berdiskusi, duluan mana Islam dengan itu, matamu lebih duluan juling. Kamu menjawab tolo-tolo kok. Duluan mana? Memang nasmi duluan ke agamamu, tapi tidak ada kata wahyu di situ. Duluan agamamu memang, tapi di situ tidak ada kata Allah, tidak ada kata Injil, tidak ada kata Roh Kudus, tidak ada kata wahyu, tidak ada kata tobat, tidak ada kata iman, imam, soleh, nggak ada. Jangan karena duluan agamamu sehingga kau semena-mena mengambil haknya orang. Tiai kata yang bodoh, Ikau yang tolo, ikau yang bodoh. Napa kama nenek moyang? Begitu teman-temanku sekalian. Jadi kembali lagi kita mengajak teman-teman kita untuk berdiskusi, tidak pakai emosi, pakai ilmu. Jangan ngamuk-ngamuk. Sudah tak ada ilmu, ngamuk lagi. Udah tahu palsu-palsu dia pakai, si ngamuk. Malah dia yang sok tahu, udah tahu agamanya begitu, dia lagi yang menghujat, dia lagi yang menghina. Udah tahu keliru, dia lagi yang sok paten. Halo, semangat siang. Udah nungging kau cuma lalot itu yang kau bahas ini. Nah, mulai kita coba tengoklah kan. Tuh, mulai naik kata ajaran kasih. Nenek di umat Islam memperlihatkan ajaran kasih palsu doang. Agama kau damai. Kalau agamamu kalau tidak damai pasti nggak ditiru samamu. Kalau damai agamamu,
agamamu, udah hancur Indonesia ini di buah agamamu. Yang datang menjajah dan mendirikan gereja siapa? Kutanya kau. Yang datang menjajah 350 tahun. Itu agamanya apa? Oi. Yang datang menjajah di Indonesia, itu agamanya apa? Jawab kau dulu. Jawab. Belanda. Buka kameramu, buka. Kalau tidak pirukan tuh, piru itu linu. Buka. Nah, Ya. agamamu Belanda. penjajah. Tunggu dulu. Jawab dulu. Bukan begitu. Bukan dulu. Belanda Bukan nggak itu. makan kau deh. Dengar. Belanda nggak makan kau. Dengar. Belanda nggak makan kau. Kata siapa? Jangan jajahnya Kata yang kau siapa? buat. Belanda yang Hei. Indonesia. Kau boleh bercocok tanya. tanam. Kalau tidak ada cocok tanam, budak kau selamanya. Kau boleh tanya. Paham kau? Kau boleh tanya saya siapa di Belajar sini? kau sejarah. Kau Belajar tanya. kau sejarah dia. Dari bapak saya Belanda dari kerajaan yang Luwu, mengajarkan orang tua Indonesia saya dari untuk kerajaan bercocok Luwu. tanam. Ibu saya dari kerajaan Bone. Belanda pula yang kasih makan. Kerajaan-kerajaan di Nusantara sudah ada sebelum Kristen datang menjajah. Kau sejarah deh. Kerajaan di Nusantara sudah ada sebelum penjajah datang. Belajar kau sejarah. Nusantara sudah berbentuk kerajaan sebelum Tamat kau Kristen pendidikan. masuk. Bodoh kau. Sebelum penjajah yang beragama Kristen masuk, Nusantara sudah berbentuk kerajaan. Saya keturunan dari Raja Luwu. Ibu saya dari kerajaan Bone. Bapak saya dari kerajaan Luwu. Kami darah bangsawan. Tak seperti kalian, darah budak. Budak penjajah. Kau yang monyet bujangin mamaku kentot. Tengoklah ajaran kasih. Coba lihat. Memang kau budaknya Belanda. Kalau kau bukan budaknya, saya tidak bilang bodat, saya bilang budak penjajah. Bujang kau. Dan nunggu kau. Tidak mungkin eyangmu, nenek moyangmu seagama dengan penjajah kalau bukan budaknya. Tidak nunggu kau. Kenapa bisa nenek moyangmu seagama dengan penjajah kalau bukan budaknya? Karena goblok kau, tolong kau. Kalau bukan budak penjajah, bagaimana bisa kau seagama dengan penjajah kalau kau bukan budaknya? Kalau kami adalah cucu pahlawan, makanya kami beda agama dengan penjajah. Kenapa bisa nenek moyangmu seagama dengan penjajah? Kutanya dulu kau. Karena budaknya atau karena musuhnya? Karena bermusuhan dengan penjajah atau karena budaknya penjajah? Jawab. Karena nenekmu kakekmu itu diperbudak, budaknya penjajah. Nenekmu itu dan kakekmu makanya seagama. Kami tidak seagama dengan penjajah. Kami melawan penjajah. Makanya kerajaan di Nusantara sudah berdiri sebelum Belanda. Hei, kerajaan kami sudah berdiri jauh sebelum Kristen datang di Nusantara. Belanda sudah selesai menjajah. Siapa penjajah yang asli? Kerajaan kami sudah berdiri lebih jauh sebelum Kristen. Kami dari kerajaan Luwu, kami dari kerajaan Makassar, dari kerajaan Bone. Belanda datang ke sini menjajah kerajaan. Paham kau? Kau yang belajar sejarah. Kutanya dulu kau. Kerajaan Luwu berdiri. Kerajaan Luwu di Indonesia apa yang kau tahu? Kerajaan Luwu duluan mana dengan penjajah Belanda yang beragama Kristen? Kutanya dulu kau. Sebelum penjajah Belanda datang, apakah kerajaan-kerajaan sudah berdiri di Indonesia, di Nusantara? Yang pertama datang ke Indonesia menjajah adalah Portugis. Udah, kau harus pahami itu. Agamanya apa? Benar. Agamanya Agama apa? Kristen. Kristen. Ingat itu ya, ingat. Portugis, Kristen. Yang kedua. Setelah itu daripada Belanda. Agamanya apa? Agamanya apa? Belanda datang. Agamanya apa? Belanda lah yang Agamanya apa? Indonesia Agamanya apa? Agamanya apa? Agamanya apa? Agamanya apa? Tanya dulu. Agamanya apa? Agamanya Belanda apa? Kristen yang membawa makanan ke Indonesia.
Indonesia ini. Kristen. Anda sudah akui kan? Nah, sekarang kenapa kau beragama dengan agama penjajah? Kutanya dulu kau. Apanya? Kenapa kau seagama dengan penjajah? Nah, seagama dengan penjajah. Kau Kristen, Belanda Kristen, Portugis Kristen. Kenapa Belajar bisa? kau deh. Kutanya dulu. Kenapa kau seagama dengan penjajah? Kita berubah cuma. Karena kau cucu, Jangan mau karena kau kau cuma. cucu budak, Jangan mau kau karena dijak kau selamanya cuma. keturunan budak penjajah. Kau keturunan budak penjajah kau. Makanya kau seagama dengan penjajah. Indonesia itu kau. Dia tahu kau. Panas. Panas. Aduh, panas. Panas lah. Cucu penjajah. Oh, ternyata cucu penjajah. Sadar kau kan? Sadar kau. Penjajahnya aja yang kau nilai. Di Sulawesi nih, di Sulawesi sebelum Belanda datang kami sudah bentuk kerajaan. Saya ini keturunan langsung Raja Luwu, asal kau tahu. Cuma Apa gitu nama loh. makanan sebelum itu ada? Panas dia. Bisa kau jawab? Mamaku dari kerajaan Bone. Mereka berasal dari keluarga Arung Falaka. Kau dari budak penjajah. Budak penjajah. Budak penjajah. Nasi yang makan di rumah kau. Orang Kristen lah yang membawa itu. Dia paham kau bodak. Keturunan penjajah. Kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan, kerajaan yang kemudian Anda harus tahu, kerajaan Tanpa Belanda yang nggak hidup akan kau setan. berdampingan, kerajaan yang sejahtera, kerajaan luar biasa, kerajaan Luwu, dari kau cuma sebagai pemasok besi sampai kerajaan Majapahit, Kau hanya tahu kerajaan jadi simpanan aku Sriwijaya, yang tok. kerajaan di Pulau Sumatera bahkan Malaka itu disuplai besinya dari kerajaan Luwu, dan itu adalah kerajaan kau kakek saya. juling mata kau. Mata kau juling. Itu fakta, itu sejarah. Itu sejarah. Betul kau. Habis itu Kristen muncul membawa topeng Sejarah Belanda. kai. Belanda Kapan datang, kau belajar sejarah, bodoh? bisnis Tolong. datang katanya ingin bisnis rempah-rempah, tapi memperbudak Sejak kapan kau belajar sejarah? kerja bodoh? rodi. Hasil gereja-gereja yang dibangun, jalan yang dibangun, itu hasil kerja rodi pribumi. Mata kau. Goblok kau. Dia bangun gereja dari hasil pajak bumi, dari hasil pajak bumi pribumi, dari hasil malak pribumi bikin gereja. Botol kau. Botol. Belanda memungut pajak ke pribumi bangun gereja. Boro-boro. Kopi Arabia. Sejak kapan kau dari Arab kopi? Gak malu, Diri kau gak binatang. malu. Belanda datang menjajah, memperbudak nenek moyangmu, disuruh kerja rodi, itulah bangun gereja, makanya ikut Mana agamanya. kau diperbudak? Gak mungkin. Mamaku orang kerajaan, mamaku orang istana, mamaku bangsawan, mamaku anak raja. Bagaimana mungkin diperbudak sama musuh? Tidak ada sejarahnya Sulawesi diperbudak sama Belanda, nggak ada. Tidak ada. Perang Makassar masih berdarah, masih bersejarah perang Makassar. Tidak ada sejarahnya. Tidak ada sejarahnya. Belanda memperbudak orang Sulawesi itu nggak ada. Belanda hanya memperbudak wilayah-wilayah yang menjadi basis agama peninggalannya. Catat itu. Belanda hanya memperbudak wilayah-wilayah yang sekarang menjadi basis tempat tinggal pengikut agamanya. Catat itu. Catat itu. Ya, catat. Jadi wilayah-wilayah jajahan Belanda menjadi basis tempat tinggal penganut pengikut agama penjajah hari ini. Itu fakta.
Itu fakta. Belajar tahu Jadi, sejarah. kalau sekarang Belajar kamu tahu sadar, sejarah. kenapa kamu beragama Belajar sama tahu dengan sejarah. agama penjajah? Belajar Tanya tahu dirimu. sejarah. Belajar tahu Apakah sejarah deh. kakek nenekmu Belajar itu dulu tahu pahlawan? sejarah, baru tahu Atau berbicara. ponco, budak penjajah? Tanya dirimu. Sejarah. Kenapa kamu seagama dengan Maka penjajah? itu. Kenapa kamu seakidah dengan penjajah? Tanya nenek moyangmu. Apakah dia Eh. pahlawan atau Kepala budak? mata mama kau, mata bapak kau. Mata bapak kau juling, nggak bisa nengok. Parah. Tanya nenek kamu sama kakekmu, kenapa seagama dengan Mama penjajah? kau tanya nanti. Apakah Panggil dia mamamu, pahlawan panggil bini kau yang udah apa itu atau yang dia beli itu ya? budak? Tukang bersih sepatu Belanda mungkin. Mungkin dia yang menemani Belanda tidur kalau malam kali. Tukang sapu kolong rumah Belanda kali. Kenapa bisa seagama dengan penjajah kau? Berarti kakekmu atau nenekmu budak ngemis Indonesia ini. penjajah. Budak penjajah berarti. Tanpa Kristen, Budak ngemis penjajah Indonesia berarti. ini. Karena Budak tidak ada yang bisa diharapkan dari agama kau. Masolang generasi. Udah ya cucu pengkhianat Nusantara udah. Dadah. Wuhui. Mantap, tenang. Di Sulawesi ini bos tidak ada budak di Sulawesi bos. Di Sulawesi itu tanah kerajaan bosku. Di sini tempat lahirnya para pahlawan nasional. Jangan sepele bosku. Makanya seluas ini Sulawesi seluas ini hanya ada 2 titik tempat basis-basis penjajah. Itu pun dia masuk untuk upaya adu domba dan berbisnis kopi bos. Tidak dikasih ruang di sini untuk bernapas setelah diketahuan bahwa ternyata dia punya politik adu domba. Maka kami usir dia dan angkat kaki dari tanah Sulawesi. Begitu bosku. Makassar ini kenapa minoritas non muslim agama penjajah yang menganut agama penjajah? Kenapa bisa? Karena Sulawesi Selatan ini adalah tempat perlawanan yang begitu sengit terhadap musuh yang datang membawa agama. Berbeda dengan wilayah-wilayah yang sekarang jadi basis agama yang dititipkan oleh penjajah. Memang di situ markas mereka. Di situ pribumi menerimanya. Di situ banyak pribumi yang diperbudaknya, menjadi tukang bersih-bersih, menjadi tukang jaga gereja, akhirnya ikut menjadi pengikut agama yang seakidah dengan penjajah. Akhirnya keturunannya sekarang kayak kau itu, ngontek. Masakan ya? Oh enggak Bang Suma, kaki saya pahlawan, matamu. Bagaimana seagama dengan penjajah mau berhadapan perang-perangan? Gigimu bersusun. Permisi bener. Kenapa? Kita ibadah dulu. Oke, langsung sini kita ibadah sama-sama. Begitu sudah selesai ibadah 3 langkah. 1, 2, 3 balik. Mustahil. Film lagi ndak begitu. Sejahat-jahatnya film India ndak kayak gitu amat. Kasihan deh lo. Bangga dengan penjajah, dasar penjilat penjajah. Aduh, parah. Hancur kau kan? Hancur. Masih mau kau datang besok? Kristen dibawa Portugis. Belanda bawa apa? Kristen juga. Masolang generasi. Hancur sudah. Halo, selamat siang. Selamat siang Bang Suma. Akunku anyar Bang Suma ora iso akun kamu. Abangku ini baru aku mau bilang jangan contoh yang tadi, ternyata Bang Mulil. Masya Allah. Baru aku mau bilang jangan contohi, begitu naik kesurupan dia, obrak-abrik komal. Silakan Bang. Abangku akunku anyar iki ora iso open kamera.
Oh. Ya. Bang Ulil ini kan? Betul bang, betul. Akunku baru bang. Siap. Akunku baru, belum bisa open kamera bang. Dipersyaratkan abangku di sini teman-teman gimana dong? Nanti setelah buka kamera mungkin kali ya. Oke bang, nanti aja aku Siap. seru aja bang. Makasih bang. Aku Makasih pamit abangku, dulu, Bang. sehat terus. Kapan-kapan Siap. lah kalau sudah bisa aku naik Baik. kedua lagi ya. Baik. Oke bang, lanjut bang. Semoga abang sehat-sehat. Amin. Jalan dakwah abang tetap berjalan dengan lancar Siap. bang. Amin. Makasih, aku pamit bang. Makasih abangku, makasih. Coba yang naik itu yang apa ya? Jangan perlihatkan sisi kelam kalian. Baik-baik aja kita diskusi. Ini ada tema. Apalagi raja debat. Ini raja debat yang tidak pernah menang debat. Pedang congor. Ini tema. Agama mana yang suka kepalsuan? Kitabnya palsu, Tuhannya palsu, hari ibadah. Longor. Raja debat tidak pernah menang debat. Kemana-mana selalu sakit hati. Ke komal-komal manapun selalu di-kick. Kenapa selalu di-kick? Karena cuma menggonggong, nggak ada isinya. Bawa-bawa terjemahan Al-Quran, habis itu ditafsirkan sendiri, sesuai dengan ilmunya sendiri. Mama. Halo, semangat siang. Selamat siang menjelang sore. Sorry, Kristen Islam. Kristen. Ya, baik-baik kita bang ya, jangan kayak tadi ya bang ya. Kalau saya ini Zuma orangnya kalem, nggak mau keras-keras. Oh ya sudah, bagus lah kalau gitu bang. Karena saya juga tergantung yang datang. Kalau yang datang binatang, aku kasih balok-balok, hantam giginya. Tapi kalau yang datang manusia, aku kasih tempat duduk, silakan duduk, aku kasih kopi, silakan minum kopi, kasih gorengan. Nah gitu. Tapi kalau yang datang binatang buas, ya kasih balok-balok lah. Bahaya nanti menggigit dia. Karena kalau apa yang kita ucapkan keluar dari mulut kita ini harus punya ilmu pengetahuan. Nah, ini yang aku suka. Panjang umur abang, sehat terus. Silakan abang mungkin bisa. Tanpa ilmu pengetahuan, Iya. tong cowok iso. Oh iya. Tapi abang sudah masih ngontrol di rumah sakit, masih ngontrol. Masih ke rumah sakit ngontrol penyakit masih. Aku ini ngontrol rumah sakit Aku nedo Iya. bidapan aku. Enggak, maksud saya kepalanya kenapa bisa membesar kayak balon? Mungkin ada gangguan sarafnya atau karena faktor makanan kah atau pola tidur? Ini faktor ini kurang duit. Oh, iya. Jadi semakin kurang duit kepala semakin membesar gitu. Iyo, ini kalau kurang duit tuh murah marit pikiran Zuma. Oh, iya benar iya. Mau senyum aja malas kadang-kadang. Iya. Ini Padahal kalau ngomong-ngomong, ini apa temanya nih? Aku kurang nampak dia aku nih. iya matanya sudah terganggu dengan bengkaknya pipi jadi mengecil dia. Agama yang suka dengan barang palsu gitu. Agama yang suka kepalsuan, ajarannya palsu, semuanya palsu. Itu gimana Anda menyikapi hal tersebut? Contoh nih, tak kasih contoh sederhana bang ya. Tuhan itu kan sudah ada sebelum alam dicipta. Tuhan itu ada, alam dicipta, Tuhan itu memang sudah ada. Manusia dicipta, Tuhan itu memang sudah ada. Di abad pertama ada Tuhan yang dibuat. Di dalam KPR 2 nomor 36, seluruh Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Nah, kan orang berakal itu kan pasti tahu Tuhan itu tidak mungkin dibuat.
ini kok ada Tuhan dibuat, ada manusia dibuat. Artinya kan akal sehat akan mengatakan, ya mustahil dia Tuhan. Kenapa mustahil dia Tuhan? Karena dia manusia yang dibuat menjadi Tuhan. Berarti kalau ada yang menuhankan, berarti dia palsu. Karena Tuhan asli itu bukan manusia. Yang manusia ini sudah pasti bukan Tuhan. Yang asli itu yang menciptakan manusia, yang asli itu yang membuatnya menjadi bergelar Tuhan dan seterusnya. Nah, Kristen pasti tahu itu, sehingga Kristen selalu mengatakan, oh, dia sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Dia 100% manusia, 100% Tuhan. Artinya Kristen sadar kalau ada unsur kebukan Tuhanan yang ada pada diri Yesus, tapi tetap aja dituhankan, berarti suka dengan kepalsuan, kan gitu Bang. Silakan. Kemana gini, banyak orang tidak memahami. Ya. Dunia ini sebelum diciptakan, nah, Tuhan itu satu, tidak ada yang namanya Tuhan lain. Ya. Nah, tapi dunia ini diciptakan, manusia baru memilih Tuhan yang mana yang mau, ya. Nah, jadi Tuhan itu, ya, satu, tapi agama boleh banyak. Ya. Nah, kembali lagi ketukan hatinya, mau milih agama mana yang mau dipercaya. Ya, kalau Anda sendiri sebenarnya sudah membantah diri Anda, agama Anda sendiri, dengan Abang mengatakan Tuhan itu satu semesta ini. Nah, iya kan ya. Nah, setelah Tuhan kita tahu Tuhan Tuhan itu satu, ya. Bisa menjadi apa saja. Oh, enggak bisa. Dari manusia. Enggak bisa dong. Masa Tuhan menjadi apa saja? Enggak boleh. Tuhan kan ini Maha Kuasa. Dia punya segala. Nah, dia yang bisa mengatur. Nah, kalau Tuhan Maha menciptakan, dia bisa menciptakan makhluk dengan berbagai ragam bentuk, berbagai ragam mukjizat, berbagai ragam kekuatan. Menciptakan manusia tanpa ayah ibu bisa, menciptakan manusia tanpa ibu bisa, menciptakan manusia tanpa ayah bisa. Itu yang betul. Tapi kalau dikatakan Tuhan bisa menjadi apa saja, ini gila ini pandangan gila. Ya, jadi begini. Jadi menurut abangku ini Tuhan Anda bisa jadi kentut. Yang bau-bau dia yang Walah, katanya tadi Tuhan bisa jadi apa saja, gimana sih? Maksudnya itu begini, Jemar memahami. Tuhan, ya. Tuhan jadi kentut. Kalau dia turun ke dunia, dunia ini bunyinya pakai dong. Nah, kalau Tuhan turun ke dunia ini hancur. Nah, macam mana supaya dunia ini tidak hancur? Dia turun menjadi Tuhan manusia. mengecil. Ya ampun. Ini konsep apa ini, Bang? Nah, jadi konsep dia dari mana ini? Menyelma jadi manusia supaya dunia ini tidak hancur. Alamak. Karena masuk Oke, baik. Saya ikutin. Setelah Tuhan Anda jadi manusia, apakah dia masih Tuhan? Masih. Kenapa dia nggak bisa cebok sendiri? Apanya? Kenapa nggak bisa cebok sendiri? Cebok apanya? Cebok pantatnya sendiri. Ya bisa lah. Lah, Tapi kan tidak mungkin diperlihatkan oleh hamba-hambanya. masa bayi bisa cebok sendiri? Gimana ceritanya? Ya, semasa kecilnya itu ya memang diasuh oleh mama. itu kan Bagaimana mau mengatur alam semesta untuk mengatur anusnya aja nggak bisa. Dia maha besar, dia mau tahu semua. Oh, maha besar gimana? Maha besar jadi begini. Kepala abang yang besar. Sebelum dia turun ke dunia menjadi manusia, surga dan neraka itu dia jaga. Ada penjaganya juga. Oh, dititip. Bukan. Tapi Jadi? ada dikunci. Oh, Kunci dan dijaga oleh bidadari.
Jadi begini Zuma, Yang di lebih bawah baik. saya izinkan tertawa. Silakan tertawa. Inilah aku Begini, bilang agama saran yang saya, suka saran kepalsuan. saya nih. Masa Tuhan Saran jadi saya bayi? Siapa yang menjaga alam semesta? Tuhan jadi bayi, orang menggaruk belakangnya aja susah. Apa dipikir alam semesta ini cuma bumi doang? Jutaan galaksi planet-planet yang harus dijaga oleh Sang Yang Maha Penjaga. Kok turun jadi bayi? Inilah kalau ngomong itu nggak pakai logika. Kita tuh Nah, bicara tuh silakan, pakai silakan, logika. silakan. Saya kasih contoh ini. Ya, contoh. Kalau di dalam dunia ini, zaman sudah modern kan. Ah, Dulu kita takut meninggalkan rumah. Karena kenapa? Takut dicuri orang. Nah sekarang kita tidak takut lagi karena udah ada CCTV. Bisa lewat AP saja. Nah, kemanapun kita pergi, kita bisa ngontrol lewat AP. Nah begitu juga Tuhan, CCTV-nya beda. ya oke. Saya Jadi dia ada bantah. pengawasan. Saya bantah logikanya. Pengawasan semua. Itu Begitu umpama. begitu Anda keluar rumah sudah lengkap fasilitas, ada remote, Anda bisa berpikir, Anda bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu dengan berbagai macam seabrek fasilitas yang Anda punya. Tuhan Anda turun menjadi bayi, fasilitas apa yang dia bisa? Bisa semua, bisa semua. Nah, bisa gimana? Orang cebok sendiri aja nggak bisa. Jalan aja dia nggak bisa. Cari makan sendiri nggak bisa, dia harus Mama, Yesus lapar, Ma. Ya namanya juga dia kan menyerma manusia. Tapi katanya Anda menganalogikan tadi sekarang sama modern serba remote. Nah, Yesus mau remote apa? Pegang pantatnya aja nggak bisa. Jadi begini, Jadi begitu. Tuhan Yesus berfirman kepada hambanya, wahai hambaku, sampaikanlah walaupun satu ayat kepada saudaramu. Mau diterima tidak? Itu urusan lain. Kewajiban saya ini hanya menyampaikan. Di mana Yesus berfirman begitu? Jadi kamu. Di mana harus Yesus bertobat. berfirman begitu? Di mana Harus Yesus bertobat. berfirman begitu? Ngaco-ngaco. Barang palsu lagi. Itu kan yang ada di Al-Quran. Mana Bukan di ada? ucapan Yesus. Ya Tuhan itu nyontoh di Aduh. Mama, Yesus mau cebok, Ma. Aduh, kenapa sih saudara-saudara saya ini suka yang palsu-palsu, kenapa? Kalau kamu tidak bertobat, kamu masuk neraka. Kamu harus sadar, mumpung masih ada kesempatan. Ketika saya tobat, saya kemana? Hindu, Ya, ini, ke surga, ke Hindu. Aku pindah ke Hindu. tempat yang surga, tempat yang terbaik yang di Iya, di mana tempatnya? Di mana tempatnya? Di surga itu di mana? Saya pindah ke Hindu, Buddha, atau kemana? Ya, ke Yesus lah kalian. Matamu. Kalau ke Yesus itu berarti ke Yahudi, bukan ke Kristen. Jadi begini. Kristen itu bukan ajaran Yesus. Kristen itu bukan pengikut Yesus. Tiada satu pun manusia kalau tidak percaya kepada aku akan masuk neraka sesat. Jadi harus percaya. Waduh, percaya sebagai Pengikut. iya. Aduh, parah ini Martin. Ayo. Udah ya, makan dulu. Jadi begini, Juma. Apa lagi? Masih ada? Oh banyak. Saya ini bicara ini pakai ilmu pengetahuan. Bapak sendiri yang memberitahu. Oke, Maria melahirkan apa kalau gitu? Maria melahirkan apa? Melahirkan apa? Maksudnya? Tuhan atau manusia? Jadi begini. Nah, jadi begini, jadi begitu. Rahim Maria itu Jadi dipinjam. begini, jadi begitu. Dipinjam. Wah, pandai kali. Oh, gila. Kutanya, Dipinjam. yang lahir manusia atau Tuhan? Tuhan
Oke, melukai inilah manusia. bukti teman-teman. Inilah bukti saudara-saudaraku bahwa memang Kristen itu suka kepalsuan. Anak orang lahir, manusia dibilang Tuhan. Suka yang palsu-palsu ya gitu. Suka palsu-palsu ya gitu adanya teman-teman. Yang lahir manusia jelas-jelas. Sekarang dibilang Tuhan. Jangan salahkan aku ya. Jangan salahkan aku. Aku buka tema ini hanya sekedar menyadarkan betapa banyak orang yang terbukti mengalami apa yang Al-Quran katakan. Al-Quran katakan fi qulubihim marad. Wih, apa ini? Fi qulubihim marad fasadahumullahu marad. Itu kata Quran. Kok Martinus bisa masuk ke sini? Ada aja. Gitu ya, teman-teman sekalian. Sumum bukmun umyum fahum la yarjiun. Orang melahirkan manusia dibilang orang melahirkan Tuhan. Coba, apakah dia sehat? Orang tadi apa katanya? Pinjam rahim. Pinjam rahim katanya. Itulah teman-teman sekalian. Jelas-jelas Yusuf dikasih mimpi. Jangan kau ceraikan Maria. Karena dia akan melahirkan seorang anak. Seorang. Bukan setuhan. Seorang. Suka barang palsu gitu. Jelas-jelas manusia dibilang Tuhan. Tuhan sudah ada. Sebelum manusia dicipta, Tuhan itu sudah ada. Jadi kalau ada manusia. Assalamualaikum. Waalaikum. Katolik, Protestan abang? Bukan bang, saya Islam bang. Saya itu bang, ada yang mau saya pertanyakan. Saya itu pernah tanya ke guru saya, ke ustadz saya, terus ke guru agama saya. Itu masih belum nangkap di pikiran saya bang. Saya mau bertanya tentang Allah Maha Mengetahui. Tapi bukan berarti saya tidak percaya kepada Allah bang, karena Allah Tuhan saya gitu. Allah Maha Mengetahui. Ketika dibilang Allah Maha Mengetahui, maka kan seharusnya dari umat manusia itu yang mau melakukan ini, dan sebelum melakukan ini Allah kan sudah tahu. Nah, kenapa tidak langsung diberitahukan ke poinnya gitu bang? Sekarang kalau Anda diberitahu oleh Allah Anda mati besok, apa yang Anda lakukan hari ini? Masih mau naik di komal ini? Jika saya diberitahu bahwa saya akan saya dikasih tahu oleh Allah, terus ini saya akan mati besok gitu bang? Iya. Nah, masih mau naik di komal? Atau anda habiskan untuk ibadah, sujud, ya, zikir, istighfar? Oke, maka kan saya lakukan di kebaikan bang, gitu bang kan? Nah, kebaikan. Berarti sudah hilang kehendak bebas. Gimana? Berarti hilang kehendak bebasnya kan? Kehendak bebas kan? Kalau bagi saya itu gini bang, hidup saya itu hanya satu kali, ya sewaktu saya tidur sampai saya bangun gitu bang. Iya, maksudnya kan kenapa Tuhan tidak membuka semua tabir kan gitu. Nah, andai saja Anda tahu hidup Anda tinggal setahun, tinggal 2 tahun, Anda tidak akan kreatif lagi. Yang ada dalam benak Anda itu adalah takut neraka, takut dosa-dosa, takut ini dan seterusnya. Kenapa?
Karena sudah tahu. Nah, itu ruang iman sudah hilang. Nggak ada lagi ruang iman dan tidak ada lagi ruang akal di situ. Oh, Tetapi ketika Tuhan tidak memberi ruang untuk membuka semua rahasianya, manusia diberi kebebasan. Makanya dikatakan wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran semua sudah ditorehkan. Gunakan akal untuk melakukan segala sesuatunya yang kau anggap baik, tinggalkan apa yang kau anggap buruk. Nah, kalau orang Tuhan sudah mengatakan kamu akan ke neraka loh, kamu akan gini loh. Lah, orang akan semua melakukan kemaksiatan. Tapi kalau Tuhan sudah mengatakan kau akan masuk surga, orang juga akan melakukan kemaksiatan karena sudah dibuka rahasianya. Justru karena rahasia itulah kita diberi akal supaya kita kemudian selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Contoh bang, contoh. Ya. Besok final Piala Dunia. Apakah pencipta langit dan bumi sudah tahu berapa skornya besok? Menurut abangku ini. gimana? Apakah Tuhan langit dan bumi tahu berapa skor besok? Cari satu. Tuhan tahu nggak skornya besok? Ya Tuhan akan tahu berapa skor yang akan ada di laga tersebut, kecuali manusia seperti kita, bang. Kita kan belum mengetahui. Tuhan sudah tahu atau akan baru tahu? Sudah tahu. Bagi saya Allah Sudah tahu. tahu ya. Oke, baik. Kalau Tuhan sudah tahu, berfaedah nggak mereka besok main? Kalau Ada manfaatnya lagi nggak? Ada motivasi nggak untuk hidup, berjuang, untuk kemudian mereka memenangkan? Padahal mereka sudah tahu bahwa ya mau berjuang seperti apapun kita sudah kalah 3-1. oh baik bang, dalam jawaban abang yang ini saya sudah Ya, oke. Terima kasih Ya. atas penjelasannya bang. ya, oke. Oke. Makasih. Siap. Thank you Assalamualaikum bang. warahmatullahi Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada euforia di atas muka bumi, tidak ada upaya-upaya membangun, tidak ada upaya berpikir, tidak ada upaya memproduksi sekiranya Tuhan sudah membuka segala tabir rahasia. Silakan, semangat malam. Halo. Dimatikan batal kan abang? Halo. Tolong lu. Silakan dimatikan yang atas. Halo. Mati yang atas. Tolong. Ayo mak. Gimana nih? Halo. Pak. Silang yang ada di sebelah kanan pojok atas itu. Halo. Nggak ada, ha? Ada sebelah kanan itu. Halo. Dulu. Tengok dulu. Kucing kameranya, kamera atas itu. Saudara Marpaung. Kameranya yang atas. Aduh, hati kita nggak ada, Halo, Pak. silakan. Ini loh, Pak. Halo Saudara Marpaung, semangat siang. Katolik Protestan Abang. Kucing kamera atas dulu. Halo. Sini dah, nggak ngerti aku. Hah? Woi. Halo. Halo, semangat siang. Iya udah, nggak ada. Nggak ada, nggak on cam. Nggak on cam loh, nggak ada Halo. kameranya. Nggak ada kameranya. Ini 2000 kan? Iya kan. Halo Saudara Marpaung, Anda bisa ditonton gabung. separuh penduduk bumi. Juma yang apa itu? Bisa gabung pula. Pergi dia. Halo. Semangat siang Saudara Marpaung. Halo. Semangat siang. Dia kan atau Katolik katanya. Puan. Iya kak. Islam Katolik, Katolik Protestan. Saudara Marpaung, suara saya kedengaran nggak? Suara Anda tidak ada di sini kedengaran, Bang. Suaranya nggak kedengaran di sini, Bang.
Tes, tes, tes. Coba suaranya bang, nggak ada suaranya kedengaran di sini. Assalamualaikum. Islam Katolik. Izin bang, Islam bang. Tadi kawan itu bang. Kawan yang mencet bang. Oke, Sorry, sip, bang, sip. maaf, bang. Thank you, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Salam dari Riau. warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Baik. Riau bang. Baik abang, baik, baik. Makasih ya, kita turunkan. Islam bang ya. Oke, Islam, sip. Alhamdulillah. Ini saudara Farel, saya juga penasaran, selalu minta naik. Siapa ini ya? Semangat pagi. Halo? 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 Nah, kalau naik diam aja gini. Pagi bang. Halo? Halo. Katolik Protestan? Kristen. Silakan buka kameranya bang, silakan. Kayaknya ada hal yang Anda ingin sampaikan, sering minta. Di jalan bang. Oh, baik, baik. Jadi, turun dulu di bawah ya. Oke bang, kalau Oke, makasih saudara ngomong aja Farel. nggak apa-apa. Buka kamera tapi. Saya lagi di motor bang, pakai headset aja bang. Nggak apa-apa, kita di sini harus buka kamera. Ya udah, kalau nggak bisa ya udah turun aja bang. Baik, hati-hati di jalan. Siap bang. Silakan saudara non-muslim ajukan permintaan. Ingat ya, naik ke sini diskusi bukan bertengkar. Bukan ribut, bertengkar. Jangan kesurupan kayak tadi. Santai aja. Halo, semangat siang. Halo. Halo bang. Iya, Katolik Protestan. Halo bang. Halo bang. Iya, sahabat Dewi Musik. Terima kasih ya. Silakan, silakan. Katolik Protestan abang ini. Bang, saya mau nanya bang. Katolik Protestan. Protestan. Oke, izin mohon buka kamera silakan. Saya nggak bisa buka kamera bang. Kenapa ya? Pengikutnya mungkin belum cukup. Oh gitu ya. Iya. Bang, saya ada pertanyaan bang, simpel. Di sini dipersyaratkan buka kamera gitu. Satu pertanyaannya aja bang. Satu pertanyaan aja. Iya, gimana? Gimana? Sambil kita tunggu yang bisa buka kamera, silakan. Kenapa? Ini pertanyaan bagi saya bang. Kenapa Cristiano Ronaldo tidak masuk Ballon bang? Tidak masuk final. Cristiano Ronaldo kenapa nggak masuk final? Karena dia nggak telepon saya. Caranya Filipina. Sempat dia telepon saya, minta caranya gimana bisa gol supaya dia bisa ini. Nggak nelpon lagi, dia udah sombong sekarang dia.